Al-thamin, yang kedelapan, al-mizah was-sukhriyah wal-istihza' bin nas. Al-mizah, bercanda, was-sukhriyah, dan mengejek. Wal-istihza', apa yang istihza itu? Ya, mengejek juga, sama. Sukhriyah wal-istihza' itu hampir mirip. Mengolok-olok dan mengejek-ejek. Bin nas, terhadap orang. Itu juga hal yang harus dijaga oleh lisan kita. Jangan kebiasaan bercanda yang sifatnya mengejek orang lain atau mengolok-olok orang. Kata beliau, fahfadz lisanaka, maka jagalah lisanmu, minhu, darinya, fil jiddi wal hazl, dikala engkau serius, jidd, fil jiddi, dikala engkau serius, wal hazl, di waktu engkau bercanda. Fa innahu yurigu ma'al wajh, fa innahu, sesungguhnya perbuatan itu, yaitu kebanyakan bercanda dan mengolok-olok orang, yurigu, menghilangkan, ma'al wajh, air yang ada di muka. Artinya membuat seseorang tidak memiliki wibawa. Menghilangkan air yang ada di wajah artinya apa? Membuat seseorang tidak memiliki wibawa. Wa yusgitul mahabah, dan menjatuhkan haibah, wibawa seseorang. Jadi ini seperti penjelasan terhadap menghilangkan air yang ada di muka. Maksudnya apa? Ini orang nggak punya muka deh. Artinya dia nggak punya harga deh. Wa yastajirul wahsyah, dan itu menarik atau membuat persahabatan atau adanya wahsyah, adanya ketidakenakan. Wahsyah, ketidakenakan, tidak nyaman. Wa yu'dhil qulub, wa yu'dhi, dan itu mengganggu hati orang. Wa huwa mabda'ul lijaj, dan hal tersebut adalah awal daripada al-lijaj. Al-lijaj itu perdebatan pertikaian, perdebatan yang lebih kepada pertikaian. Marah maksudnya. Wal ghadab, dan marah. Wat tasarum, bermusuhan. Wa yaghrisul higd, dan menanamkan al-higd, dengki, fil qulub, di hati orang-orang. Artinya kalau kebiasaan bercanda terus, ngejek orang terus, duduk sama dia, pokoknya ada sesuatu yang nggak bener aja dikit, dijelek-jelekin, diledek. Itu kebiasaan seperti itu, membuat orang nggak nyaman duduk sama dia. Males anda duduk sama dia. Kenapa? Dikit-dikit dibicara, dikit-dikit dikatain, dikit-dikit ejek, membuat orang nggak senang. Yurithul higid, membuat orang higid dalam hatinya. Dia mungkin nggak berani ngomong, nggak berani bicara, tapi dalam hati fulan ini selalu kalau depan orang anak gitu, selalu anak bikin higid. Makanya ini perlu juga dijaga. Jangan, kalau mau bercanda yang hak, nggak apa-apa. Ya, bercanda yang tidak melukai hati orang, nggak apa-apa. Ya, seperti Rasulullah SAW, terkadang Rasulullah bercanda dengan para sahabat. Bukan itu sebagai kebiasaan beliau. Kebiasaannya serius. Terkadang di waktu biasa, di waktu duduk, waktu santai, beliau sedikit bercanda. Bercandanya tidak dengan bohong, tidak dengan mengejek, tidak dengan mengolok-olok orang. Bercanda dengan wajar. Maka itu tidak apa-apa. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah bercanda yang kebanyakan. Itu nggak bagus. Qala fala tumazih ahadan, maka hendaknya engkau jangan bercanda kepada siapapun. Jadi jadikan itu aslinya begitu. Nah, jadikan pokok daripada akhlak kita pertamanya tidak banyak bercanda. Asli, tidak bercanda. Wala tumazih, fala tumazih ahadan. Wa in mazahuka, taib, kalau seandainya apabila mazahuka, orang-orang itu bercanda denganmu, fala tujibhum, jangan engkau
menjawabnya. Artinya jangan membalas percandaan dengan bercanda lagi. Artinya yang membuat jelek ya. Wa'arid anhum, dan engkau berpalinglah dari mereka. Wa'arid, berpalinglah anhum, dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sehingga mereka berbicara fi hadits, dalam ucapan ghairihi, selain itu. Wa kun, dan jadilah engkau termasuk orang minalladzina, termasuk orang-orang yang idza marru bil lagwi, apabila melewati suatu, orang-orang yang melakukan perbuatan laghu, perbuatan yang tidak ada gunanya. Marru bil lagwi, mereka melewati orang-orang laghu, ngerjain sesuatu yang nggak ada gunanya, nggak ada harganya. Dalam marru kirama, mereka lewat aja secara baik-baik, nggak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan dalam perbuatan yang tidak terpuji. Baik, qala fahadhihi majami'u afatil lisan. Fahadhihi, maka ini, majami' adalah majami', perkumpulan, afat, keburukan al-lisan, daripada lisan. Fala yu'inuka alaihi wala yu'inuka, dan tidak ada yang bisa membantumu, yu'inuka, membantumu, alaihi, terhadap hal tersebut, yaitu fokus benar-benar dalam menjaga lisan, illal uzlah, kecuali uzlah. Uzlah itu berarti lebih banyak menyendiri. Au mulazamatis samt, atau kalau bukan uzlah, uzlah artinya tidak banyak bergaul dengan orang. Itu namanya uzlah, bukan kholwah. Jadi ada kholwat, ada uzlah. Ada dua. Kalau kholwat itu berarti duduk di suatu tempat yang memang tidak ada orang dan tertutup. Itu namanya kholwat. Tapi kalau uzlah artinya tidak duduk kecuali dengan orang-orang yang memang dia itu darurat, memang duduk dengan mereka. Dipertemukan di kerjaan, masjid, tapi dia nggak banyak gaul, pergi ke sana, pergi ke sini, ngobrol sana ke sini kan. Itu namanya uzlah. Berarti dia itu agak menjauh, agak menyendiri dari orang. Jadi ada orang tetap hadir sholat, tetapi dia nggak banyak ngomong sama orang, sibuk dengan dirinya sendiri. Itu namanya uzlah, ini orang sendiri, mu'tazil. Tapi kalau dia itu duduk di rumah, di kamar, dikunci, duduk sendirian, itu namanya khalwah. Jadi yang dianjurkan adalah uzlah. Uzlah itu tidaklah engkau duduk dengan orang kecuali dia itu memang ada keperluan. Ada keperluan. Itu duduk sama mereka karena taklim. Itu duduk sama mereka karena ada salat berjamaah. Kau duduk dengan mereka karena memang kerjaan. Itu udah turun. Dan tidak berbicara kecuali kalau perlu. Au, kata dia, kalau enggak ente uzlah, arti menjauh dari banyak orang. Au mulazamatis samt, atau melazimi yang namanya diam. Melazimi diam. Tidak banyak bicara. Illa, kecuali bigadrid darurah, kecuali dalam kadar darurat, memang harus bicara, udah bicara. Ya. Faqad kana Abu Bakr as-Siddiq, terdahulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, termasuk sifat beliau adalah radhiyallahu taala anhu, yada'u hajaran, kadang-kadang meletakkan batu kecil, diletakkan hajar fihi, pada mulutnya, ada fihi artinya mulutnya. Liyamna'ahu dzalika minal kalam, liyamna'ahu, agar menghalanginya atau menghadang dia, dzalika, hal tersebut, minal kalam, dari berbicara, bi ghairi darurah, tanpa ada darurat. Jadi ditaruh di sana. Di dalam riwayat gitu, Sayyidina Abu Bakar kadang-kadang kumpul sama orang, dia diam, banyak berzikir aja. Mau balas orang bicara, keluarkan dulu batunya baru ngomong. Maksudnya apa? Agar nahan, tidak bicara kecuali yang memang penting untuk bicara. Wa yushiru ila lisanihi wa yaqul, dan beliau mengisyaratkan kepada lisannya dan mengatakan, hadza alladhi awradanil mawarid, ini yang bisa auradani, memberikan kepadaku al-mawarid, pemberian-pemberian. Jadi maksudnya dengan menjaga lisan ini saya bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mawarid.
Qala fahtariz, maka jagalah minhu, darinya, dari lisanmu, bijahdik, dengan usaha semaksimal mungkin, sebisamu. Fa innahu aqwa asbabi halakik fid dunya wal akhirah. Fa innahu, sesungguhnya hal tersebut, yaitu lisan, aqwa, paling kuat, asbab, penyebab, halakik, kehancuranmu, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jaga lisan, jangan bicara kecuali yang perlu, karena itu penyebab kehancuran di dunia dan di akhirat. Makanya harus dijaga terus lisan sebisa mungkin dari semua tuh perkara-perkara. Makanya terus gimana dong obatnya? Makanya tidak berbicara kecuali memang penting, perlu, baru bicara. Kalau enggak, sibuk dengan yang lainnya, sibuk dengan berzikir, sibuk dengan hal yang bermanfaat. Sebagian ulama ada yang sampai dia itu menghitung. Jadi kalau udah setengah hari dia hitung, tadi ana ngomong apa aja ya, tadi ngomong gini, dihitung ini omongan penting nggak ya, tadi perlu nggak ya, istighfar, ucapan nggak perlu, dihitung, bisa ngitung ucapannya. Kita bisa ngitung nggak ucapan kita berapa? Iya, kalau lagi sendirian bisa ngitung. Kalau kita sama orang, sama temen, ngobrol sana sini, udah nggak kehitung ngomong apa aja gitu. Jadi dibiasakan, diusahakan untuk diam, melazimi diam, kecuali kalau memang diperlukan, seperti untuk mengucap salam, menanyakan seseorang kabarnya tanpa perlu panjang lebar, lalu melazimi diam, itu lebih aman. Dan kalau ada orang mulai berbicara sesuatu hal yang tidak penting ataupun dosa, maka kita usaha untuk mendiamkan dia atau mengganti topik pembicaraan. Tidak terpengaruh, tinggalkan dengan cara yang baik.